Perkenalkan, saya Email Lesmbiring dari NIM 180501138. Pada bab 3 ini membahas mengenai kelembagaan dan identitas koperasi. Yang pertama, membahas unsur-unsur kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi diawali dengan memerankan berbagai kegiatan ekonomi dengan keunggulan yang komparatif. Unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi maupun sumber daya manusia atau sebagai anggota dan unsur utama dalam koperasi. Anggota adalah pemilik, pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha koperasi. Unsur di dalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat anggota merupakan representasi dari kekuasaan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota. Pengawas merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola. Pengelola yang bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus. Dengan ketiga unsur yang dimiliki koperasi, maka berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas dapat dilaksanakan secara baik sehingga dapat memenuhi kriteria bisnis. Selanjutnya adalah koperasi sebagai gerakan ekonomi. Sesungguhnya merupakan sebuah gerakan perlawanan rakyat yang terhimpit oleh kesewenang-wenangan kaum kapitalis yang dilakukan melalui akumulasi modal dan penguasaan pasar. Maksud dari gerakan ekonomi rakyat adalah akumulasi kekuatan individu-individu yang tergabung dalam sebuah wadah yang secara bersama-sama digerakkan dalam dua dimensi, yaitu sebagai pemilik usaha yang memerankan diri sebagai produsen sekaligus sebagai pemanfaatan hasil usaha yang memerankan diri sebagai konsumen. Selanjutnya, koperasi sebagai badan usaha. Selain sebagai gerakan ekonomi, koperasi juga sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, definisi koperasi dalam berbagai dimensi. Koperasi didefinisikan dalam berbagai pendekatan dan sudut pandang. Definisi yang dimaksud di sini lebih kepada bagaimana menciptakan kekuatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki para anggota. Koperasi tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang mengharap belas kasihan terhadap dari adanya berbagai kemungkinan fasilitas yang diberikan negara sebagaimana fasilitas yang selama ini dinikmati BUMN dan usaha besar. Selanjutnya, Robke mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut atau kriteria identitas. Selanjutnya, Alfred Hanel mendefinisikan koperasi sebagai organisasi yang otonom yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok individu merumuskan tujuan-tujuannya melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, peran dan kegiatan swadaya koperasi. Merumuskan berbagai prinsip yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Prinsip utama koperasi Rockdale mengacu pada kepentingan dan kekuatan bersama. Rumusan prinsip koperasi Rockdale meliputi 1. Pengawasan kegiatan usaha dilakukan cara yang demokratis. Yang kedua, keanggotaan bersifat terbuka. Yang ketiga, pembatasan bunga atas modal. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Yang kelima, penjualan sepenuhnya dilakukan secara tunai. Yang keenam, barang-barang yang dijual harus asli atau tidak dipalsukan. Yang ketujuh, pendidikan kepada
menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. Yang kedelapan, netral terhadap politik dan agama. Kongres ICI pada tahun 1995 di Inggris merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian dan anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama di antara koperasi-koperasi, dan kepedulian terhadap manusia. Landasan dan asas koperasi. Khusus di Indonesia, landasan asas dan tujuan koperasi diatur dalam Konstitusi Negara melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara umum mengatur mekanisme serta hubungan-hubungan ekonomi. Fungsi dan peran koperasi. Koperasi diharapkan mampu mengangkat harkat dan derajat ekonomi UMKM dengan menyatukan diri dan mengakumulasikan berbagai sumber daya yang dimiliki. Fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran tersebut dibutuhkan untuk mengatur sumber-sumber ekonomi secara efektif serta mobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komparatif. Meskipun peran dan fungsi koperasi sangat ideal bagi pembangunan UMKM, tapi kenyataannya fungsi dan koperasi tersebut belum mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi UMKM. Tujuan koperasi adalah tujuan didirikannya koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat dan pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Penggolongan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yang kedua, koperasi jasa, yang ketiga, koperasi produksi. Ciri-ciri koperasi adalah para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Yang kedua, motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggotanya. Yang ketiga, tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya. Aliran-aliran ekonomi yaitu aliran nihilistik, aliran sosialis, dan aliran persemakmuran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.